Hey, balik lagi di Project Review bareng saya Putu Reza dan ini adalah full review video untuk LG G Flex. G Flex ini adalah smartphone yang dirilis oleh LG untuk menjawab tantangan dari Samsung yang lebih dulu meluncurkan smartphone melengkung dengan nama Galaxy Round. Berbeda dengan Galaxy Round yang melengkung dengan sumbu vertikal, G Flex memiliki sumbu horizontal sehingga lengkungannya mirip dengan Nokia 8110 atau ya mirip dengan pisang. Sesuai namanya yaitu G Flex, bodi dan juga layarnya memang fleksibel. Awalnya banyak yang mempertanyakan daya tahan dari lengkungan LG G Flex, dan itu terjawab lewat tes yang saya lakukan berikut ini. Meski sudah ditekan dengan cukup keras, G Flex yang tadi menjadi lurus dapat kembali ke bentuk semula tanpa mengalami kerusakan. Hal menarik lain dari G Flex adalah kemampuan self-healing pada cover bagian belakang. Adanya fitur ini memungkinkan G Flex untuk sembuh dari goresan, tapi ini bukan berarti hilang secara sepenuhnya. Goresan-goresan tersebut hanya diminimalisir agar tidak terlalu terlihat, akan tetapi jika goresannya terlalu tebal atau dalam, maka bekasnya tidak akan hilang. G-Flex juga tergolong smartphone yang sangat besar. Dimensinya yang sudah bisa dikategorikan sebagai phablet ini tidak menghalanginya untuk dimasukkan ke dalam saku celana selama bukan jeans yang terlalu ketat. Dengan ukuran layar 6 inci, tentu sebagian orang akan mengalami kesulitan mengoperasikannya dengan satu tangan. Tapi sepertinya LG sudah mempertimbangkan hal tersebut dengan menyediakan setting One Hand Operation untuk menggeser keypad dan juga navigation bar. Pemindahan tombol power atau lock seperti pada LG G2 mungkin masih membuat banyak pengguna merasa tidak nyaman. Tapi dengan ukuran G Flex yang tergolong besar tadi, keberadaannya yang ada pada posisi yang tidak biasa justru memudahkan. Fitur knock-on untuk menghidupkan layar juga tetap dipertahankan, dan sebaiknya fitur ini cepat dicontoh oleh produsen lain karena memang sangat berguna. Layar pada G Flex menggunakan panel OLED seluas 6 inch yang secara kualitas standar. Standar di sini bukan berarti jelek, sama sekali bukan. Reproduksi warnanya bagus, demikian juga dengan kontras dan tingkat saturasi yang tidak over. Viewing angle serta visibilitas outdoor masuk kategori bagus. Kekurangan dari layar G Flex adalah resolusi gambarnya yang hanya 1280 x 720. Dengan harga perangkat yang tergolong tinggi, tentunya kita berharap kualitas layar yang jauh lebih baik. Resolusi kecil di layar yang tergolong besar membuat kerapatan pixel rendah yaitu hanya 245 ppi. Akibatnya, icon atau latar yang ditampilkan tidak tajam dan terlihat cukup kasar. Meski begitu, experience yang ditawarkan saat menonton video atau membaca tidak menurun. Hadirnya layar yang melengkung juga memberikan experience tersendiri saat menyaksikan konten multimedia. Untuk urusan hardware, G-Flex sepertinya tidak perlu diragukan lagi dengan adanya chipset Snapdragon 800, quad-core 2,26 GHz, RAM 2 GB, serta didukung dengan internal memori 32 GB yang sudah lebih dari cukup untuk mensejajarkan diri dengan smartphone kelas atas lainnya. Tapi yang kurang dari G-Flex adalah OS yang ada di dalamnya. Saat banyak orang menanti perangkat yang berjalan dengan Android KitKat, G-Flex masih setia dengan Jelly Bean versi 4.2.2. Performa yang ditawarkan sangat baik dan bisa menghandle semua tugas yang dibebankan tanpa masalah sama sekali. Varian multitasking yang ada juga bisa menggambarkan kuatnya performa dari G-Flex. Fitur Slide Aside dan Q-Slide masih tetap dipertahankan, dan sebagai tambahan, kali ini ada fitur Dual Windows yang memungkinkan untuk membuka dua aplikasi secara bersamaan dalam satu layar. Fitur ini memang bukan barang baru karena sebelumnya sudah populer lewat perangkat-perangkat Samsung. Bedanya, pada G Flex saat membuka dua Windows, pengguna juga bisa menggunakan Q-Slide, yang artinya akan ada 4 aplikasi berbeda yang berjalan secara bersamaan. Dan yang terakhir adalah soal kamera. Resolusi 13 megapiksel menjadi andalan dari G Flex, sama seperti G2. Sayangnya, pada G Flex tidak ada optical image stabilization, sehingga performa saat mengambil foto di tempat yang gelap butuh sedikit usaha lebih. Kualitas foto yang dihasilkan tergolong memuaskan dan di atas rata-rata. Setting serta mode pengambilan gambar yang ditawarkan tidak mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan G2. Tambahan fitur yang cukup signifikan ada pada mode perekaman video. Tidak hanya mendukung resolusi Full HD 1080 dengan 30 dan 60 frame rate per second, G-Flex juga bisa merekam video dengan resolusi 4K atau Ultra HD. Meski begitu, video 4K yang direkam tidak bisa dinikmati secara maksimal karena itu tadi layar G-Flex hanya masuk kategori HD 720p. Menurut opini saya, G-Flex adalah smartphone yang bagus, spesifikasi hardware mumpuni dan juga punya performa kamera yang oke.
Desain yang out of the box juga menjadi poin plus tersendiri dan ini memungkinkan produsen smartphone lain untuk segera mengikutinya dan juga menawarkan fitur yang jauh lebih canggih di masa yang akan datang. Satu yang sangat disayangkan dari G Flex adalah resolusi gambarnya yang hanya HD 720p. Tidak jelek memang, tapi karena mata saya sudah terlalu terbiasa dengan layar smartphone Full HD, experience yang didapatkan terasa kurang maksimal. Dan ya, kesimpulan tadi mengakhiri review saya untuk G Flex kali ini. Pastikan subscribe untuk menyaksikan video baru saya di waktu yang akan datang dan klik tombol like di bawah. Punya pertanyaan? Langsung aja tulis di kolom komentar atau mention saya lewat Twitter @peppersboy. Saya Putu Reza dari Project Review pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.